Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini bersama saya Jonathan Bagus Setio. Jadi di video kali ini kalian sudah bisa lihat ada satu ekor iguana di pundak saya ini, ya. Jadi di video kali ini kita masih membahas tentang hal yang berkaitan dengan iguana. Kali ini kita bahas tentang istilah-istilah yang ada di periguanaan, terutama di bagian-bagian tubuh iguana, karena kadang masih banyak orang yang salah nyebutin, bahkan nggak tahu bagian nama dari bagian-bagian tubuh iguana ini, terutama orang-orang awam ya, dan ada beberapa hobis pemula yang kadang salah nyebutin dalam mengedukasi ke masyarakat yang belum tahu tentang iguana. Oke, langsung aja ya kita bahas. Nah, sekarang udah ada beberapa iguana di sini. Nah, langsung aja ke bagian yang biasanya sering banget disebutin sama pemula-pemula yang kadang tanya tentang bedanya kolum sama Elsa atau sama Peru. Yang pertama, oke, kita ambil dulu. Kadang ada istilah cula dan non cula. Nah, ini contoh yang non cula. Nah, ini contoh iguana yang bercula. Nah, ini contoh iguana yang bercula ya, bisa kalian lihat ada cula di atas hidungnya. Lanjut ke setelah cula itu ada subtimpanik. Ini subtimpanik itu yang bulat ya di sini. Ini namanya subtimpanik. Subtimpanik ini juga bisa buat membedakan antara iguana jantan dan iguana betina. Tapi kalau iguananya yang sudah gede ya, yang ukuran agak gede, itu bisa jadi patokan untuk membedakan jantan dan betina. Biasanya kalau iguana jantan itu di subtimpaniknya ini dia akan menonjol ya, sedikit lebih tembem, bukan sedikit lebih tembem, memang tembem ya kalau di iguana jantan. Nah, kalau iguana betina kayak gini, ini nggak begitu tembem ya. Terus lanjut lagi, ini ada yang namanya dulap ya. Ini dulap. Kadang ada yang bilang jengger. Jengger ya sama aja mungkin ya. Kalau di ayam kan namanya jengger, kalau di iguana itu namanya dulap. Nah, satu lagi ada mata ketiga dari iguana ini. Ini bisa kalian lihat di bagian atas ya, antara mata ke belakang ini yang bulat kayak kristal gini. Ini namanya parietal eye, atau biasa disebut istilah di Indonesianya itu mata ketiga di iguana. Ini juga berfungsi untuk iguana itu kayak mendeteksi cahaya gelap terang gitu loh. Jadi dia tahu mana lokasi yang suhunya panas, yang terang gitu, ada cahaya matahari, sama yang di bagian redup. Itu buat kalau dipanas kan dia buat berjemur gitu ya. Nah, dia ngedeteksi pakai ini juga. Kadangan ada yang
pernah ada yang bilang ini tuh untuk ngedeteksi kayak pemangsanya gitu. Contohnya elang kayak gitu kan. Kalau di alam liar, elang itu juga mangsa iguana juga ya. Dia memangsa iguana. Jadi kayak buat pertahanan diri juga. Nah, terus ini yang panjang-panjang yang biasa kalian sebut duri-duri itu. Ini namanya spike. Ini namanya spike. Kadang ada yang bilang itu tajam ya. Kalau spike di bagian sini, ini nggak tajam ya. Ini bisa kalian lihat. Ini nggak tajam. Tapi kalau di bagian ekor sini, ini spike-nya tajam-tajam. Kalau yang di sini, ini bisa ngelukain tangan. Ya. Terus di bagian belakang kita ke iguana yang jantan. Depan sini udah ada satu iguana jantan ya, teman-teman. Nah, di iguana jantan ini bagian belakang ini, yang bagian sini ini ada sedikit tonjolan menonjol di sini. Ini disebut dengan hemipenis. Nah, terus di bagian kaki, di kaki bawah iguana, Nah, ini kalian bisa lihat yang putih memanjang ini. Ini namanya femoral yang garis ini nih. Nah, ini namanya femoral ya. Ini juga buat ngebedain antara iguana jantan dan iguana betina. Kalau misal iguana jantan itu di bagian femoral ini dia panjang-panjang, terutama kalau lagi musim birahi. Kalau di iguana betina, contohnya ini, Nah, ini di iguana betina itu dia punya femoral, cuman dia nggak terlalu menonjol, cenderung lebih rata ya kalau di iguana betina. Lanjut kembali lagi di bagian sini ya, ada yang belum. Ini ada namanya di bagian atas subtimpanik itu, ini ada namanya tympanum. Tympanum ini mungkin semacam kayak kuping gitu ya, kuping di iguana. Ini namanya tympanum. Di belakang tympanum ini yang tonjolan-tonjolan kecil ini kayak jerawat di bagian leher iguana. Ini namanya tuberculate scale. Ya. Ini tonjolan-tonjolan banyak bagai gini kayak jerawat, ini namanya tuberculate scale ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan tentang istilah-istilah di periguanaan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. See you next time.